Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video kali ini Pak Syam akan membahas materi tentang koordinat kartesius. Nah, kira-kira apa ya koordinat kartesius itu? Oke, kita amati sebuah pesawat. Jadi yang tahu pesawat atau bahkan yang sudah menaiki pesawat, nah ketika pesawat tersebut terbang di atas, kira-kira kenapa ya pesawat tersebut tidak tabrakan satu sama lain? Padahal di atas kan sangat berawan, kurang jelas penglihatannya, apalagi kalau malam sangat gelap, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi pesawat tersebut tidak saling bertabrakan. Nah, ternyata pesawat-pesawat tersebut mempunyai lintasan atau jalur masing-masing dan tidak saling bertabrakan karena di pesawat terdapat suatu radar. Nah, fungsi radar ini menunjukkan letak atau titik koordinat suatu pesawat, sehingga pesawat satu dengan pesawat lain dapat terhindar dari tabrakan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang posisi objek pada bidang. Kita perhatikan sebuah denah lokasi. Untuk mempermudah kita menentukan posisi objek pada bidang atau denah tersebut, dapat kita gambar garis kotak-kotak. Nah, jadi seperti ini. Permasalahan yang pertama, tentukan pasangan berurutan untuk posisi objek berikut. Yang A, hotel. Nah, kita lihat hotel berada di sini. Nah, untuk menentukan posisinya, kita baca dulu hotel ini berada di kolom apa. Nah, di sini hotel berada di kolom C. Selanjutnya diikuti dengan hotel ini berada di baris berapa? Kalau dari sini 6 berarti 7, 8, 9, 10, 11. Berarti hotel ini berada di C11. Yang B, mall. Mall berada di kolom I dan baris ke-5. Berarti mall berada di posisi I5. Selanjutnya masjid. Masjid berada di sini. Nah, kita cari dulu kolomnya. Sini J, K, L, M, N, O, P, H, R. Berarti di kolom R barisnya 7, 8, 9. Berarti posisi masjid di R9. Yang D, pom bensin. Nah, pom bensin di sini ya. Kita tentukan kolomnya JK. Barisnya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti pom bensin berada di K12. Permasalahan kedua, tentukan nama objek dengan pasangan berurutan berikut. Yang A, K3. JK 1, 2, 3. Berarti K3 adalah perpustakaan. G9, G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti G9 adalah terminal. Yang C, H5. J, K, L, M, N, O, P, H 1, 2, 3, 4, 5. Berarti H5 adalah kantor pos. Yang D, N10. J, K, L, M, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N10 adalah rumah sakit. Nah, gampang kan ya? Selanjutnya contoh soal. Ada suatu peta daerah Jawa Tengah. Soal pertama, tentukan pasangan berurutan untuk posisi objek berikut. Yang A, Magelang. Nah, Magelang letaknya di sini, kolomnya F, barisnya 4. Berarti Magelang terletak di F4. Yang B, Tegal, letaknya di sini,
di kolom B baris ke-6. Berarti Tegal terletak di B6. Yang C Surakarta letaknya di sini, berada di kolom H baris ke-3. Berarti Surakarta terletak di H3. Dan yang D Yogyakarta terletak di sini di kolom F dan baris ke-3. Berarti Yogyakarta berada di F3. Nomor 2, tentukan nama objek dengan pasangan berurutan berikut. Yang A C4. Nah, di sini ya. Berarti kotanya adalah Purwokerto. Yang B E4. Nah, di sini berarti kotanya adalah Wonosobo. Yang C F5. Nah, letaknya di sini berarti kota Semarang. Yang D G6. Nah, di sini kotanya Jepara. Nah, jadi seperti itu cara menentukan posisi objek pada bidang. Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi titik pada bidang. Nah, jadi di pembahasan kali ini lokasi tersebut berada pada suatu titik. Kita lihat bahwa di sini sekarang terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, langsung saja kita ke permasalahannya. Permasalahan pertama, gambar di samping menunjukkan posisi bank dipilih sebagai titik acuan dalam menentukan posisi objek-objek lain pada bidang tersebut. Tentukan koordinat untuk posisi objek berikut. Nah, jadi di sini bank merupakan titik acuannya atau bank digunakan sebagai titik 0,0. Nah, cara menentukan titik koordinat pada bidang tersebut hampir sama seperti tadi ya. Kalau tadi kolom dulu baru baris. Nah, kalau di permasalahan ini X-nya dulu baru Y. Jadi nanti titik koordinatnya X, Y. Nah, kita coba untuk soal A. Kita diminta untuk menentukan titik koordinat rumah sakit. Nah, rumah sakit berada di sini. X-nya berada di 9 dan Y-nya berada di 4. Jadi titik koordinatnya adalah 9,4. Selanjutnya yang B, mall. Mall berada di sini. Di X-nya 4, Y-nya negatif 1. Berarti titik koordinatnya 4, negatif 1. Yang C, hotel. Hotel berada di sini dengan X-nya negatif 2 dan Y-nya 5. Berarti hotel titik koordinatnya adalah negatif 2,5. Dan yang D adalah gor. Nah, gor letaknya di sini dengan X-nya 8, Y-nya 0. Berarti titik koordinat gor adalah 8,0. Kita ke contoh soal. Tulislah koordinat titik sudut untuk setiap bangun pada gambar di samping. Kita tentukan dulu di gambar pertama ini ya. Yang pertama titik A. Titik A berada di X-nya 1, Y-nya, berarti koordinat titik A adalah 1,3. Selanjutnya titik B, X-nya 4, Y-nya 1. Berarti koordinat titik B adalah 4,1. Selanjutnya C, X-nya 7, Y-nya 3. Berarti koordinat titik C adalah 7,3. Selanjutnya titik D, X-nya 4, Y-nya 5. Berarti koordinat titik D adalah 4,5. Kita ke gambar 2. Nah, di sini ya, gambar 2. Titik K, X-nya negatif 4, Y-nya negatif 2. Berarti koordinat titik K adalah negatif 4, negatif 2.
Selanjutnya titik L, X-nya 1, Y-nya negatif 4. Berarti koordinat titik L adalah 1, negatif 4. Selanjutnya titik M, X-nya 4, Y-nya negatif 2. Berarti koordinat titik M adalah 4, negatif 2. Selanjutnya titik N, X-nya 1, Y-nya 0. Berarti koordinat titik N adalah 1, 0. Lanjut ke gambar 3. Gambar 3 ini, yang pertama titik P, X-nya negatif 6, Y-nya 0. Berarti koordinat titik P adalah negatif 6, 0. Selanjutnya titik H, X-nya 0, Y-nya 2. Berarti koordinat titik H adalah 0,2. Selanjutnya titik R, X-nya negatif 4, Y-nya 5. Berarti koordinat titik R adalah negatif 4,5. Selanjutnya kita akan membahas tentang kuadran pada bidang koordinat. Jadi pada bidang koordinat dibagi menjadi 4 kuadran, yakni kuadran 1, 2, 3, dan 4. Baik, kita amati kuadran pertama. Wilayah kuadran pertama ini yaitu wilayah X yang positif dan Y yang positif. Jadi ketika ada titik dengan koordinat X, Y, berarti titik tersebut berada di kuadran pertama. Selanjutnya kita amati wilayah kuadran kedua. Nah, kuadran kedua ini ketika X-nya negatif dan Y-nya positif. Jadi ketika ada titik dengan koordinat negatif X, Y, berarti titik tersebut berada di kuadran kedua. Selanjutnya kita amati kuadran ketiga. Jadi wilayah kuadran ketiga ini ketika X-nya negatif dan Y-nya negatif. Jadi ketika ada titik dengan koordinat negatif X, negatif Y, maka titik tersebut berada di kuadran 3. Selanjutnya kuadran 4. Wilayah kuadran 4 ini ketika X-nya positif dan Y-nya negatif. Jadi ketika ada titik dengan koordinat X, negatif Y, maka titik tersebut berada di kuadran 4. Kita ke contoh soal. Pada bidang koordinat, gambarlah titik P negatif 4,3, H 4, negatif 3, R negatif 3, negatif 4, S 2,4, T negatif 3,0, dan tentukan kuadran titik-titik tersebut. Yang pertama kita buat bidang koordinat. Pertama kita tentukan titik P dulu. P berada di koordinat negatif 4,3. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya 3. Berarti titik P berada di sini. Nah, P berada di kuadran 2. Selanjutnya titik H berada di koordinat 4, negatif 3. X-nya 4, Y-nya negatif 3. Berarti H berada di sini di kuadran 4. Selanjutnya titik R yang berada di koordinat negatif 3, negatif 4. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 4. Berarti titik R berada di sini di kuadran 3. Selanjutnya titik S dengan koordinat 2,4. Berarti X-nya 2, Y-nya 4. Berarti berada di sini di kuadran pertama. Dan yang terakhir titik T dengan koordinat negatif 3,0. X-nya negatif 3, Y-nya 0. Berarti
berada di sini. Jadi titik T berada di sumbu X. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini membantu pembelajaran kalian. Dan di momen hari kemerdekaan ini, mari kita tata lagi semangat kita. Kita kuatkan tekad kita. Dan di momen kemerdekaan ini juga saya menyampaikan kutipan dari Bapak Proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Jadi intinya, kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ingin mencapai kesuksesan, maka kalian harus berusaha yang sungguh-sungguh dan harus berusaha lebih keras daripada yang lain. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.